Oke, Pastor, simple. Gue ada pertanyaan. Pernahkah lu punya pengalaman untuk melayani orang-orang yang unwanted, orang-orang yang rasanya kalau orang biasa sih nggak kuat, bos, gitu, kayak dengan lu boleh define lah so many spektrumnya mereka gitulah, misalnya ADHD atau ya orang-orang yang sih atau simply nyebelin aja gitu, kayak wah ini makhluk sih, gue sih mau jadi temen juga males, bos. Nah ini itu kan benar-benar akan mengambil seluruh jiwa, raga, tenaga, energi, dan kewarasan lu ya, gitu ya. Nah itu coba ceritain aja pengalaman lu, ada nggak tuh? Pernah. Oh ada. Pernah. Dan ini membekas di hati I. Oke. In a good way and in the bad way juga. Oke, jadi lu terangin dulu ke nya apa nih? Jadi tahun 2022 I think ada satu orang datang ke gereja kita. Wah, lu 2022 lu inget banget ya sampai tanggal, sampai kalau lu tahunnya aja lu inget, berarti ini lumayan membekas nih. Setelah Covid pokoknya. Oke. That's why, karena 2022 kita pertama kali gereja dan orang ini datang ya. Nah, sebut saja Mawar. Cowok. Cewek. Cowok. Oke. Mawar berarti ya. Jadi sebut aja A lah ya. Si A ini datang ke gereja dan somehow at first time itu saya melihat dia, gue melihat dia itu kayak wah, kayak something wrong, dan ternyata bener orang ini punya spektrum ADHD. Oh, keluar dari mulut dia sendiri by the way. Jadi gue nggak vonis dia, dan dia. Oke, jelasin ke gue dulu ADHD ini kayak gimana? Apa? Oke, gue nggak peduli. Kayak gimana nih orang? Gue bukan psikolog, jadi gue tidak bisa menjelaskan secara detail. Nggak penting, yang perlu lu jelasin gejalanya orang aja. Hiperaktif. Oh, hiperaktif. Oke. Dan dia gejalanya adalah dia berkata dengan kata-kata yang salah, di momen yang salah, di orang yang salah juga. Jadi dia sering misalnya kita berdua lagi ngobrol nih tentang topiknya apalah, tentang misalnya aja tentang teknologi. Dia bisa datang dengan langsung jerobot pakai topik yang lain. Dan buat orang lain itu ngelihat dia itu nyebelin banget, dan saya melihat dia itu dia dari berbagai gereja banyak orang menolak dia. Menolak dia, dan dia akhirnya pernah pahit sama beberapa gereja, bukan satu gereja, karena ADHD-nya dia ini, karena hiperaktifnya dia ini. And somehow ya kita itu kayaknya orang pertama yang gue layanin, dan yang ADHD itu jadi is a good experience and bad experience juga. Coba lu klarifikasi lagi, badnya tuh kayak apa? Ya nanti lah ya. Oke. Nah, goodnya dulu. Goodnya dulu deh. Gue bilang ke dia seperti kita kan sudah mengerti kasih karunia ya. How come kita yang sudah mengerti kasih karunia ini, kita yang sudah mengerti mengajarkan kita harus terima orang karena Tuhan telah menerima kita apa adanya, how come gue nggak terima dia? Gue pasti kayak oke, let's go, ayo kita layani. Saya bilang ke dia seperti ini, bro, sampai mati lu belum berubah, kita akan tetap terima you. And you know what? 2 tahun 3 tahun jauh lebih baik, mendingan. Oleh karena apa? Oleh karena penerimaan. Tapi lu bilang aja jauh lebih mendingan, berarti artinya wah progresnya slow juga nih. Ya sama kayak kita. Emang lu progresnya nggak slow? Sekarang juga kayaknya masih ngaco, bos. Kita semua mempunyai progres yang slow. Kita bisa melihat orang itu wah slow banget progresnya, padahal kita sendiri Tuhan juga dulu progres slow banget, Tuhan juga bisa ngomong gitu kan. Tapi ya Tuhan kan setia ya, maksudnya walau kita nggak setia, Tuhan setia. Walau kita slow, Tuhan tetap setia. Dan tapi ada satu hal yang sangat baik di mata gua. Waktu itu Pastor Indra itu nyuruh gua untuk bangun BSD gereja ini. Waktu itu gua cuman tarik 8 orang. 8 orang. Dan salah satunya dia. Oke. Salah satunya dia. Oke. Kalau lo tanya gua kenapa? Juga nggak ikut kenapa gue pilih dia. And you know, dari 8 orang ini kita akhirnya bangun 2 tahun 3 tahun, jadilah kurang lebih 70 orang, 60-70 orang di gereja ini. Sampai saat ini dia masih setia. Sampai detik ini. Ada dari 8 orang ini yang saya berharap bisa menjadi seorang pemimpin semuanya. You know siapa yang paling setia? Si A. Sampai detik ini. Artinya Tuhan itu bisa pakai orang yang dianggap orang
hina, orang yang dianggap orang nyebelin, Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa ubahin. Oke. Nah, bad experience sekarang. bad Bad experience, cuman ya, I'm sorry kalau si A dengerin video gue ini. Tapi this is apa ya namanya? This is real, oke? Teman-teman mungkin yang hari ini mempunyai sebuah spektrum tersendiri atau sedang menghadapi orang-orang yang mempunyai spektrum tersendiri. Hey, orang yang mempunyai spektrum itu berharga dan Tuhan tetap bisa pakai. Ini by the way, ini gue pertegas dulu, nyebelin bisa karena banyak hal loh, nggak cuma karena spektrum. Ya, loh, kita general banyak aja hal lah ya. aja. Kita Iya. general ya. Ada yang memang simply orang nyebelin aja. Iya, iya. I think kalau mungkin bukan bad experience lah ya. Mungkin cara kita menghadapinya adalah dengan orang-orang yang ADHD. Gue kan baru menghadapi nih yang ada dua sebenarnya. Nanti yang kedua mungkin bisa cerita ya. Yang satu adalah hiperaktif nih. Kalau hiperaktif, menurut gue masih ada energi dan ya gue nggak tahu punya kapabilitas atau enggak. Gue bukan orang psikolog. By the grace of God, ya dia menjadi salah satu one of core team dulu waktu gue bangun gereja ini kan. Nah, cuman bukan bad experience ya, lebih ke pengalaman gitu ya, kayak gue harus siapin satu waktu khusus untuk bertemu orang ini. Gak bisa nih habis kerja terus ketemu orang ini. For me, it's draining. Draining lah pasti lah. To be honest, it's draining. Tapi let's be real gitu, kayak ya, mau siapin waktu buat orang ini. Satu hari itu, kalau udah ketemu dia, nggak akan ketemu orang lain lagi. Sama nggak sih ketika Yesus ketemu Sakeus? Sama nggak sih ketika Yesus dia jauh-jauh datang memutar untuk ketemu dengan Sakeus, orang yang disebelin oleh satu negara. Meskipun ini beda kondisi ya, tapi sama-sama disebelin loh. Dan dua-duanya Tuhan bisa pakai orang-orang yang nyebelin ini. Seperti itu. Sekarang masih nyebelin, ya jauh mendingan. Kita masih berdoa dan prosesnya seumur hidup. Oke. Tapi gue sekarang ajukan lagi sebuah pertanyaan. Ada satu makhluk yang katanya nih, ini nih ultimate dari seluruh sorry gue pakai bahasa ini ya, ngapain gue sorry sih, dari tadi gue juga ngomong. Ini the ultimate sesungguhnya nih gue denger nih, yaitu NPD. Waduh, ini katanya nih, kalau udah ngadepin orang yang satu ini, nah pertanyaan gue, lu pernah dulu nggak ketemu sama orang yang NPD? Karena menurut gue nih orang tidak mendengar, orang ini benar-benar ngira dirinya Tuhan. Iya, ngerti. Ini udah gitu menurut gue tuh. Nah, lu pernah ada nggak pengalamannya? Pernah. Baru-baru ini malah. Kurang lebih setahun yang lalu ya, kurang lebih ya. Gak nyampe setahun ya. Oke. Di gereja ini juga. Oke. Tapi beda perlakuan. Oke. Perbedaannya adalah si A yang tadi gue sebut ya. Si A itu have a teachable heart. Dia masih mau mendengar. Iya kok, iya pastor, oke, iya. Meskipun gak dilakukan ya. Tapi ya udah, maksudnya dia masih mau menerima, dia masih mau minimal nyemplung lah, ada yang masuk pala lah intinya lah ya. Kalau yang ini boro-boro dengerin gitu ya, boro-boro dengerin. Oh, jadi orang NPD separah itu? Mungkin ayah lebih dikasih, tidak diberi ruang untuk ayah bisa ngomong, dan ayah emang tidak mau ngomong karena percuma. Meskipun ayah diberi ruang, kayaknya wah ini kayak percuma. Karena kenapa? NPD ini dia semuanya bohong. Yang dia ngomong ke gua itu semuanya bohong. Oke, jadi percaya awal normal, just like you, just like every one of us. Kayak semuanya kayak fine-fine aja, muka bersih, ya kan? Kayak fine-fine aja, orang kaya gitu kan. Tetapi ternyata semua yang dia omongin itu setelah kita selidikin asal-usul backgroundnya, wah ini bohong semua. Ini bohong semua. Itu sih sakit, bos. Nah, jadi kita perlu membedakan ya, mana orang yang perlu kita layani dengan orang yang harus kita sedikit pisahkan supaya melindungi domba-domba yang udah ada. Oke. Ngerti ya? Jadi tunggu bentar. Waktu itu dia pernah ngomong di grup, di salah satu jemaat kita gitu. Oh, gue mau jual ini nih, jual sebuah barang mewah lah kayak gitu. Gue langsung intervensi ke yang jemaat kita dong. Jangan, sudah pasti bohong. Karena ada satu jemaat udah pernah kena bohong sama dia. Jadi
ada saatnya lu perlu melayani orang, ada saatnya lu berhikmat. Mana lu yang tidak perlu layani untuk lu melindungi domba-domba lu. Ngerti. Tapi ini menjadi sebuah topik yang menurut gue mau bahas. Di satu sisi gue mengerti bahwa berarti lu nih ya, lu mengakui bahwa lu manusia yang punya keterbatasan. Iya. Dan keterbatasan dan kewarasan lu sebagai manusia perlu dijaga. Di sini gua mengerti. Catat ya, di sini gua mengerti dan lu melakukan selayaknya manusia pada umumnya. Ya. Tapi yang gua pertanyakan lagi, let's say deh, kalau betul dugaan gua bahwa tadi aja gua udah bilang ini yang namanya NPD itu udah makhluk yang ultimate boss, yang lu aja bilang, waduh, bahasa lu. Waduh, kalau gue ya kayaknya gue nggak kuat Davan, kayak gue harus lindungin gue harus lindungin jemaat-jemaat lah gitu intinya. Berarti apakah orang NPD ini akan menjadi orang yang tidak akan bisa dilayani oleh siapapun? Good question. Waktu dulu itu, nih gue garuk-garuk kepala emang benar-benar bingung ya jawab pertanyaan lo. Cuman the least that I can do waktu itu adalah gue men-set up sebuah narasi untuk dia ketemu dengan psikiater. Karena bagi gue tidak sanggup, I'm not capable. Jadi menurut lu ini udah ranahnya mental health profesional? I think so, karena gue rasa butuh obat. Nih gue nggak tahu ya, disclaimer on ya, gue tidak tahu karena I'm not the psychiater and psikolog. Sorry kalau gue boleh nanya dulu dikit ini topik. Ini si NPD ini tahu nggak dia bermasalah? Itu dulu yang penting. Alah, dia nggak tahu kalau dia NPD. Waduh bos. Nggak bisa, makanya kan. Karena gini, kenapa gue bilang gue nggak bisa capable untuk melakukan itu? Karena apa yang dia ngomong ke gue, sempat ada 2 kali atau 3 kali ketemuan sama gue. Apa yang dia ngomong itu bohong semua. Dan gue udah tahu, oh iya dalam hati lu bohong. Jadi lu tadi istilahnya gue nangkep kesimpulan bahwa ada mungkin lu ngomong kalau lu counter mereka bisa marah. Ada kemungkinan bisa marah dan gue tidak mau membuat mereka marah karena waktu itu gue masih berharap gue bisa layanin mereka. Oke, tapi di diskusi dengan istri gue sendiri, kayak jangan deh, karena kayak lebih berani. Istri gue juga wise juga ya, dia punya hikmat juga. Kalau lu bayangin deh, lu waktu sebulan energi lu habis buat ngelayanin 1 orang, sedangkan masih banyak domba-domba yang lain, orang-orang yang lain yang lu perlu layanin. Dia bilang seperti itu istri gue. So I think it's wise. Jadi the least that I can do sekarang adalah dulu adalah men-set up sebuah narasi gitu ya untuk dia bertemu mental health profesional. Dengan dia bertemu mental health profesional. Tapi berarti lu nggak kasih tahu bahwa dia ini mental health profesional dong. Saya bilangnya kurang lebih ini ada mental health yang, karena tahu nggak dia ngaku ke gua apa? Di psikolog. Dan gua membuat narasi ada mental health profesional yang sedang ingin kerjasama, jadi temuin gitu. Jadi ya the least that I can do adalah hal seperti itu. Dan tapi singkat cerita itu gagal juga lah, intinya singkat cerita itu gagal. Nggak, intinya juga. Tapi, sorry Jap, gue potong. Intinya begini, gue jadi kayak cuma sekedar kepikiran aja gitu. Di satu sisi gue memahami lu sebagai manusia dan lu memahami keterbatasan lu memahami apa yang terbaik dari segi kewarasan, dari segi kapasitas lu untuk melayani domba-domba yang lain segala. Menurut gue itu wise dan menurut gue I can understand that. Nggak, gue cuma ini gue gak tau ini lu bisa jawab atau nggak bisa pun juga nggak apa-apa. Tapi bisa. Gue cuma pertanyaan gue kayak gini ya. Jadi kasihan banget nih orang NPD ya. Satu, what will Jesus do gitu? Maksudnya kayak satu, ini orang nggak bisa dikasih tahu. Tidak ada yang bisa ngasih tahu dia. Semua orang tertipu atau terugikan oleh kehadiran dia. Apakah orang seperti ini? Dan misalnya anggapnya semua pastor atau semua orang nggak kuat gitu ngadepin dia. Dan dia nggak akan ke psikolog juga anyway karena dia ngerasa dia bermasalah gitu. Wah, entah kasihan. Tapi what will Jesus do towards this kind of person gitu? Ngerti nggak maksud gue? Gue sangat yakin Tuhan akan melakukan sesuatu. Kenapa orang bisa menjadi NPD? Kebanyakan kalau gue pelajari dengan latar belakang yang gue terbatas gitu ya, adalah latar belakang mereka. Dia orang tuanya juga NPD kah? Orang tuanya mungkin juga memperlakukan dia nggak adil.
Nah, banyak faktor yang atau emang kerusakan fisik dari lahir, kerusakan otak mungkin, ada juga yang seperti itu gitu ya. Correct me if I'm wrong. Tapi saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang mungkin bukan pakai I think yang paling bisa capable untuk melayani mereka justru adalah orang-orang yang kenal Tuhan, and at the same time mereka adalah mental health profesional. Yang which is I'm not, dan I don't want to become a superhero. Kayak waduh, malah gue yang kena nanti kan, malah yang lain malah yang kena juga. I think biarkan, ada saatnya kita untuk emang orang-orang yang kita tidak bisa capable untuk melayani, ya kita lepas. Tapi I percaya ada orang yang Tuhan kirim untuk dia. I still believe that, seperti itu. Ya, kalau boleh gue simpulkan, di satu sisi gue memahami lu sebagai, sekali lagi gue memahami lu sebagai manusia, dan gue rasa topik ini merupakan topik yang sangat relate ya, karena NPD sendiri adalah topik yang sudah menjadi apa namanya, NPD ini benar-benar menurut gue banyak banget yang sudah merasa kena masalah gara-gara ini tuh banyak banget gitu. Termasuk lo? Oh, gue sih enggak. Tapi maksud gue kayak ada yang, bahkan yang paling susah nih, gue jujur gue kasih tau ya, yang pernah bercerita ke gue itu yang orang tuanya NPD. Nah, lu bayangin orang tuanya NPD, ini kan orang tua harusnya dihormati gitu, tapi orang tua NPD. Gue gak bisa bayangin jadi dia sih, kayak how miserable that life could be gitu. Kayak lu harus hormat, ya harus hormat, tapi do they deserve the respect? Kayak kan Tuhan bilang hormatin. Dan ketika Tuhan bilang hormatin, bukan berarti Tuhan membiarkan diri you diinjek-injek, bahkan dengan oleh orang tua you loh. Itu kan bukan orang tua gue, disclaimer ya, nih, bukan orang tua gue. Tapi gue cuma ngomong kasihan aja gitu kalau sampai they must bear that kind of consequences gitu, because gila orang tua NPD coy. What can you do, bro? Do you have any story about orang tua yang punya NPD? Gue tahu ada yang cerita ke gue bahwa aduh gila, orang tua gue NPD, men. Bahkan lebih tepatnya gini ya, anggap aja orang ini adalah seumur gue, ya. Berarti kan waktu mereka masa kecil mereka nggak terlatih dalam psikologi, mereka istilah NPD aja bahkan belum ada loh. Iya. Berarti kan, tapi kenapa gue orang tua gue ciong mulu gitu, ribut mulu, orang tua gue ini nggak pernah bisa ngomong, dia selalu merasa dirinya benar ya kan, itu kan hanya gejala-gejala belum ada. Dia belum bisa mengkoinkan even the term NPD itu gitu, karena dia sendiri nggak tahu, dia sendiri juga bukan mental health profesional gitu kan, ngerti ya? Cuma intinya hubungannya nggak pernah baik aja gitu. Nah terus ya makin sekarang gitu tiba-tiba ngobrol, gue kira ketemu nih Van apa NPD, gue langsung kayak waduh, gue juga baru tahu Van, kayak maksudnya ya setelah gue selidik ini juga bukan karena mental health profesional ya, karena gue banyak baca dan apa, gue akhirnya tahu orang tua gue NPD. Orang tua lu? Orang tua dia NPD. Terus kayak pas gue denger kayak, gue jujurnya gini, gue selalu berpikir bahwa kalau gue nggak punya hal baik untuk gue ngomong, mending gue nggak usah ngomong gitu. Dan memang gue nggak bisa ngomong juga, gue nggak bisa ngomong kayak bro, itu tetap orang tua lo harus respect dalam nama Yesus gitu. Gue nggak pernah berani ngomong bro, karena kayak gue sendiri mungkin gue nggak bisa kali gitu loh, ngerti? Gue cuma hanya, makanya kan setelah gue ngomong sama lu ini kan karena dari kacamata lu adalah sebagai seorang pemuka agama yang banyak melayani orang-orang yang unwanted, orang-orang yang istilahnya istilah menjadi duri dalam society. Tapi emang NPD itu kayak raja terakhir ya. Raja terakhir menurut gue. Dari sini gue sudah simpulkan. Kenapa gue bisa menyimpulkan bahwa karena dengan lu aja sebagai pendeta ya istilahnya, lu aja bisa ngomong, wah kayaknya gue nggak kuat bro. Berarti artinya NPD ini emang bener-bener sebuah, ya ini sesuatu yang memang harus gue percaya Tuhan harus punya, atau Tuhan akan do something for this issue gitu loh menurut gue. Ada mungkin gini ya, gue koreksi gitu ya. Gue emang suka bertemu dengan orang ya. Tapi ada satu hal yang gue sangat hindari di dalam pelayanan gue untuk gue counseling or anything ya. Gue tidak mau mencap diri gue atau di dalam akal bawah sadar gue harus ubahkan ini orang. Gue tidak pernah ada di dalam pikiran gue harus ubahin ini orang menjadi lebih baik. Itu salah satu prinsip dalam pelayanan gue. Kenapa? Karena kalau gue mencoba untuk mengubahkan orang bro, gue yang stres. So my golden rule adalah gue cuman bisa kasih makan rohani, kasih makan fisik juga. Iya, I can do
kayak hal-hal yang sifatnya kayak ini gue cuman kasih I feed you, I'm feeding you, gue kasih makan lo baik yang rohani lu makan, dan gue kasih yang apa makanan itu Yesus, udah nggak ada yang lain. Jadi kita itu cuman bisa menerima orang, kita cuma bisa mengasihi orang apa adanya, tapi perubahan itu biar Tuhan yang melakukan. Jadi jangan melakukan apa yang menjadi porsinya Tuhan. Dan hal yang sama terjadi juga dengan orang NPD, bahwa kita nggak bisa mengubahkan orang NPD, dan gue juga tidak bisa mengubahkan orang biasa yang normal. Gue nggak bisa, sama-sama nggak bisa. Gue cuma membuat kayak gue tanamin selang di pala lu biar lu kehubung sama Tuhan. I think it's the least that I can do untuk semua orang. Nah, perbedaannya kalau NPD adalah kayak gue nggak bisa kasih feeding mereka, karena mereka ya menolak lah ya, kayak mungkin dalam hal, mereka catat yang tadi isi itu dia catat, dia hebat banget nih, yang lain nggak nyatet, dia nyatet gitu ya. Tapi ternyata itu cuma untuk memalsukan identitas dia supaya terlihat baik. Jadi salah satu correct me if I'm wrong, salah satu ciri orang NPD adalah mereka ingin terlihat baik, bagus, perfect, wow. Dan itu menjadi salah satu yang cukup sulit untuk tembus. Kenapa? Karena mereka nggak terbuka. Nah, ini gue lucunya lagi nih, yang gue coba ngomong nih. Andaikan aja nih, andaikan si NPD ini dengerin omongan kita nih, karena ini will be made public, mungkin dia juga nggak tahu kalau itu dia ngomongin. Ya kan kita nggak sebut nama. Kita nggak sebut nama, tapi kalau lu bilang bahwa dia aja nggak merasa dirinya salah, berarti kan dia nggak tahu, dia nggak bilang dirinya NPD dong, tentu aja dong. Ya. Jadi dari tadi kita ngomongin NPD, dia sendiri juga bukan gua tuh yang ngomongin. Ya. Ini mungkin salah satu topik yang I tidak bisa jawab, karena kalau I melihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah orang yang tidak bisa ditolong adalah orang yang tidak mau ditolong. Ngerti? Oke. Tapi di sisi lainnya, Tuhan ngerti kok dia punya ada kelainan mental. Tuhan ngerti kok latar belakangnya. Ngerti ya? Jadi I think kalau dalam hal ini I tidak punya jawaban, tapi I sangat percaya bahwa God can do something about this. Entah itu sembuh total, entah itu ada orang-orang yang bisa melayani dia nggak harus sembuh misalnya. Dia nggak harus sembuh, ya udah nggak apa-apa, you seumur hidup seperti itu, tapi you can live. You bisa make friend. Mungkin kalau menikah nggak tahu bisa atau nggak, I don't know gitu kan. Ya kalau temen gua aja bisa bilang orang tua gua, berarti kan artinya mereka bisa menikah gitu. Oh iya, benar juga. Tapi itu kan zaman dulu ya, yang dimana kesadaran akan ini belum ada gitu kan intinya kan. Ya gitulah intinya. I think the topic is good. Mungkin gue punya pertanyaan J buat lo. Kalau suatu hari amit amit, lo punya anak yang NPD. Ini cakoknya. What will you do? Nggak, gini. Gua nggak tahu ini poinnya masuk atau enggak. Gua child free, jadi ini tidak akan terjadi. Tapi for entertaining your questions. Dan itu child free gua kan? Nggak usah ngomong. Nggak, intinya, waduh, gila anak gue NPD. Gue nggak tahu gak harus berlaku apa. Cuma yang pasti kalau sampai anak gue NPD, berarti ada salah gue lah. Kenapa salah lo? Loh, kata lu NPD adalah salah satunya latar belakang orang tua. Iya. Bisa jadi kelainan mental dari lahir. Oh, itu bisa juga. Bisa jadi ya. Oke, udah simpel. Gue tidak bisa menjawab. Gue literally tidak bisa menjawab karena memang gue tidak bisa menjawab. Kedua, makin membuat gue untuk jangan mau ditolak pertanyaan. Oke. Tapi ini pertanyaan menarik nih buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa bantu pertanyaan saya. Apa yang teman-teman akan lakukan kalau amit-amit anak kita NPD? Tulis ya di kolom komentar. Ya. Apa adanya. Let's agree to disagree. See you. God bless you.